Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat semua? Semoga Anda selalu diberi kesehatan yang prima, rezeki yang lapang, dan perlindungan dari segala hal buruk. Amin ya robbal alamin. Sahabat khodam sejati yang penuh semangat spiritual. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan jarang dibahas secara mendalam, yakni tentang 5 kesaktian luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki garis tangan berbentuk bulan sabit, khususnya mereka yang punya kecenderungan untuk tetap terjaga di malam hari. Apa sajakah kekuatan yang tersembunyi di balik garis langka ini? Mari kita bahas bersama secara perlahan namun menyeluruh. Pastikan Anda menyimak video ini hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan semua informasi dapat terserap sepenuhnya. Sahabat sekalian, dalam ilmu spiritual dan pengetahuan esoterik kuno, tubuh manusia diyakini menyimpan berbagai simbol yang merekam potensi jiwa dan karakter batin seseorang. Salah satu bagian tubuh yang sering dijadikan rujukan adalah telapak tangan. Di sanalah bersemayam banyak garis yang memiliki arti dalam, mulai dari garis kehidupan, kepala, hati, dan garis bulan sabit yang menjadi pusat perhatian kita kali ini. Apa itu garis tangan bulan sabit? Garis ini merupakan lekukan tipis berbentuk sabit yang membentang dari area bawah jari kelingking menuju ke arah pergelangan tangan. Bentuknya yang samar seringkali membuatnya luput dari perhatian, namun di kalangan praktisi ciromansi dan metafisika timur, garis ini diyakini menandakan kepekaan spiritual tingkat tinggi, intuisi tajam, hingga akses ke alam bawah sadar yang mendalam. Yang menarik, sebagian pemilik garis ini juga menunjukkan pola tidur yang tidak lazim. Mereka jarang tidur malam, namun tetap dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Bukan karena insomnia, tapi karena pola energi dan ritme biologis yang bekerja secara berbeda dibandingkan manusia kebanyakan. Sahabat khodam sejati yang penuh cahaya, sebelum kita melangkah lebih dalam ke inti pembahasan, mari kita mulai dengan menguatkan jiwa dan batin kita terlebih dahulu. Sebab sesungguhnya segala ilmu dan kekuatan yang sejati hanya bisa masuk ke dalam diri yang terbuka, tenang, dan penuh kesadaran. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu mulai tenang. Rasakan dirimu hadir sepenuhnya di sini, saat ini, dalam kesadaran penuh. Ucapkan dalam hati, atau boleh dengan suara pelan, kalimat-kalimat berikut ini. Biarkan setiap kata menjadi benih kekuatan yang tumbuh di dalam dirimu. Aku adalah jiwa yang terjaga. Di dalam diriku mengalir cahaya yang tidak pernah padam. Aku terhubung dengan energi semesta yang suci, dan aku memilih untuk membuka diri pada pengetahuan yang hakiki. Aku bukan manusia biasa. Aku datang ke dunia ini membawa misi, membawa cahaya, membawa makna. Semua kejadian yang aku alami bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari proses penyucian dan penguatan batin. Semakin aku paham diriku, semakin aku dekat dengan kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Aku menerima diriku seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku tidak membandingkan diriku dengan orang lain, karena aku tahu jalanku adalah jalanku sendiri. Aku unik. Aku terlahir dengan garis tangan, dengan energi, dengan nasib, dan dengan kodrat spiritual yang berbeda dari yang lain. Garis tangan yang ada padaku bukan sekadar bentuk, ia adalah kunci. Ia adalah simbol dari jalan hidupku yang penuh makna.
Jika aku memiliki tanda bulan sabit di tanganku, maka aku bersyukur karena itu pertanda bahwa semesta menitipkan sesuatu yang istimewa dalam diriku. Aku tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu. Aku akan belajar, membuka hati, dan melatih diri agar cahaya dalam diriku semakin bersinar terang. Tak peduli orang lain percaya atau tidak, aku tahu bahwa kekuatan itu nyata, karena aku merasakannya dari dalam. Hari demi hari, aku semakin kuat. Hari demi hari, aku semakin peka. Hari demi hari, aku semakin mampu melihat apa yang tidak terlihat, merasakan apa yang tidak terucap. Aku tidak lagi takut akan gelap, karena aku tahu cahaya dalam diriku mampu menembusnya. Aku tidak takut berjalan sendiri karena aku tahu semesta selalu mendampingiku. Aku percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan yang lebih tinggi dari logika manusia biasa. Aku memaafkan masa laluku. Aku menerima masa kiniku. Dan aku menyambut masa depanku dengan keberanian dan keyakinan. Aku siap membuka pintu-pintu rahasia dalam diriku. Aku siap membangkitkan kekuatan yang selama ini tertidur. Dan aku siap untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk digunakan sebagai sarana membawa manfaat dan keseimbangan bagi dunia. Tarik napas sekali lagi. Rasakan energimu mulai berubah. Rasakan ada getaran lembut namun kuat yang mengalir dari dalam dirimu. Itulah awal dari kesadaran baru. Biarkan afirmasi ini terus bergaung dalam dirimu bahkan setelah video ini selesai, karena sejatinya kekuatan tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam, dari pikiran, keyakinan, dan keberanianmu untuk menjadi dirimu yang sejati. Lalu, apa saja kesaktian yang dimiliki mereka? Berikut ulasannya. 1. Peningkatan energi batin melalui ritme tidur tak lazim. Orang-orang dengan garis bulan sabit yang aktif di malam hari menunjukkan kemampuan mengumpulkan dan mengalirkan energi batin secara luar biasa. Hormon tidur mereka seperti melatonin bekerja secara unik, memungkinkan mereka untuk tetap terjaga tanpa merasa lelah. Energi prana atau chi mereka mengalir kuat dari jantung ke pusat mahkota, membantu pembersihan aura dan meningkatkan intuisi serta kejernihan pikiran. Bahkan, mereka sering mengalami momen samadhi malam, kondisi spiritual dalam keheningan malam yang memperkuat daya pikir dan kesadaran lebih tinggi. 2. Regenerasi seluler yang tak tampak oleh mata. Bukan regenerasi tubuh yang kasat mata, tapi regenerasi dari apa yang tak terlihat oleh mata biasa. Inilah proses pembaruan yang bekerja secara halus, namun amat mendalam. Pada lapisan jiwa, energi, dan medan vibrasi spiritual yang menyelimuti kita. Banyak di antara kita berpikir bahwa perubahan sejati dimulai dari fisik, dari gerakan tubuh, dari tindakan nyata, dari ucapan atau perilaku. Tapi sesungguhnya, sebelum semua itu terjadi, ada sesuatu yang lebih dulu bergolak. Perubahan di ranah yang tak tampak. Ranah yang tak bisa difoto, tak bisa diukur dengan alat, tapi terasa jelas oleh mereka yang sudah terjaga. Regenerasi pada dimensi tak kasat mata adalah proses di mana seluruh energi lama yang sudah tak relevan, seluruh luka batin yang tersimpan diam-diam, seluruh pola pikir warisan yang menghambat, secara perlahan mulai dilepaskan, dibersihkan, dilebur. Ketika kita masuk dalam momen kesadaran yang hening, disitulah regenerasi itu bekerja. Ia bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia adalah buah dari keterbukaan hati dan kesiapan jiwa. Bayangkan saja begini, dalam diri kita ada semacam taman energi.
Dan di taman itu selama bertahun-tahun banyak benih tumbuh. Ada yang baik, tapi ada pula yang mengganggu. Ada benih ketakutan, ada semak keraguan, ada duri luka lama. Tapi hari ini kita memilih untuk membersihkannya. Kita mencabut satu persatu akar yang menghambat cahaya dalam diri kita. Kita biarkan angin semesta masuk, meniupkan napas baru ke dalam jiwa kita. Kita buka ruang bagi bunga-bunga energi positif untuk tumbuh. Bunga keberanian, bunga penerimaan, bunga kejernihan hati. Dan dalam proses ini, sel-sel energi kita pun ikut berubah. Tidak hanya tubuh kasar yang mengalami peremajaan, tetapi tubuh halus, tubuh energi, tubuh eterik kita pun mengalami siklus baru. Seperti ular yang melepaskan kulit lamanya, kita pun sedang melepaskan lapisan-lapisan lama yang tidak lagi mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Semua trauma yang selama ini mengendap dalam bayang-bayang bawah sadar, semua kenangan pahit yang mengunci kekuatan kita, semua dendam, semua ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Hari ini satu persatu mulai terurai. Seolah ada tangan tak kasat mata yang dengan lembut menyentuh bagian terdalam dari batin kita berkata, "Sudah cukup kamu memikul semua itu, sekarang waktunya kamu disembuhkan." Sahabatku, regenerasi ini tidak bisa dipercepat. Ia bukan proses instan. Tapi ketika kita mengizinkannya terjadi, keajaiban akan mulai muncul. Dalam cara kita berpikir, dalam cara kita merasakan, dan bahkan dalam cara semesta menjawab doa-doa kita. Energi baru mulai mengalir. Aura kita berubah warna. Cahaya di sekitar tubuh kita semakin bersinar. Dan yang paling penting, jiwa kita mulai kembali ke pusatnya. Tidak lagi terpencar, tidak lagi tercabik oleh harapan orang lain atau tekanan masa lalu. Inilah inti dari regenerasi tak kasat mata. Bukan hanya tentang menjadi lebih kuat, tetapi tentang menjadi lebih murni. Menjadi versi diri yang lebih dekat pada sumber sejati. Lebih dekat pada Sang Pencipta. Lebih dekat pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Jadi, biarkan dirimu tenang. Biarkan proses ini berjalan seperti air yang mengalir. Dan ketahuilah, setiap energi lama yang kamu lepaskan hari ini akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih terang, dan lebih sesuai dengan jati dirimu yang sejati. 3. Intuisi tingkat tinggi yang melewati logika. Mereka mampu menangkap sinyal halus dari lingkungan, merasakan niat tersembunyi seseorang, meramalkan peristiwa, hingga membaca energi suatu tempat. Otak kanan mereka bekerja lebih dominan, menangkap sinyal intuitif yang biasanya terlewat oleh pikiran logis. Intuisi ini membuat mereka jeli dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan ide-ide kreatif yang tidak biasa. Dalam dunia spiritual, ini dikenal sebagai koherensi kuantum, kondisi otak yang berada dalam harmoni dengan semesta. 4. Pemetaan dimensi halus dan koneksi spiritual mendalam. Saat malam sunyi, mereka bisa menjelajah dimensi energi yang tidak terjangkau oleh panca indera biasa. Mereka mampu membaca jejak energi, mengenali getaran dari entitas tertentu, dan terhubung dengan kesadaran kolektif alam semesta atau yang dikenal sebagai Akashic Field. Kemampuan ini menjadikan mereka sebagai penyembuh, penasihat spiritual, atau mediator alami dalam konflik sosial, karena mereka merasakan emosi orang lain secara langsung, bahkan tanpa kata-kata. 5. Transmutasi energi negatif dan proteksi gaib alami. Kesaktian pamungkas dari pemilik garis ini adalah kemampuan mereka untuk menyerap, mengolah, dan mengubah energi negatif menjadi netral atau bahkan positif. Proses ini terjadi secara naluriah,
melalui pusat energi solar plexus menuju cakra hati. Hasilnya, mereka memiliki medan energi protektif yang stabil, membuat mereka tahan terhadap gangguan, fitnah, atau serangan energi buruk. Mereka pun menjadi penyeimbang alami di lingkungannya, menyebarkan ketenangan hanya dengan kehadiran mereka. Sahabat khodam sejati yang dirahmati oleh semesta, jika engkau telah sampai di bagian akhir dari perjalanan ini, itu artinya jiwamu telah terbuka untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Setiap detik yang kau lalui, setiap kata yang kau dengar, dan setiap getaran yang menyentuh batinmu adalah bagian dari panggilan ilahi yang ingin menyadarkanmu bahwa kamu telah siap. Kamu telah siap untuk bangkit, untuk berubah, untuk menyatu kembali dengan kodrat tertinggimu sebagai manusia yang bukan sekadar hidup, tapi menghidupkan. Sebagai jiwa yang tidak hanya bergerak, tapi menggerakkan. Sebagai cahaya yang tidak hanya melihat kegelapan, tapi mampu meneranginya. Pengetahuan yang telah kamu dengar hari ini bukan sekadar informasi. Ia adalah kunci, dan kunci itu kini berada di tanganmu. Pertanyaannya, apakah kamu siap membuka pintu yang telah lama tertutup? Pintu itu bisa jadi adalah pintu ketenangan, pintu pemahaman, pintu penyembuhan batin, atau bahkan pintu takdir besar yang selama ini kamu rindukan. Ingatlah, sahabatku, setiap langkah kecil menuju kesadaran akan dibalas dengan 1000 langkah oleh semesta untuk membimbingmu pulang. Tapi kamu harus memulainya dengan keberanian. Berani untuk jujur pada dirimu sendiri. Berani untuk melepaskan apa yang tak lagi kamu butuhkan. Dan yang paling penting, berani untuk menjadi dirimu yang sejati. Tidak ada yang lebih sakral daripada perjalanan untuk mengenali siapa dirimu sesungguhnya. Dan hari ini, kamu telah mengambil satu langkah besar ke arah itu. Mungkin kau belum melihat hasilnya secara langsung. Mungkin dunia luar masih terlihat sama. Tapi yakinlah, sesuatu telah berubah. Sesuatu dalam dirimu kini lebih tenang, lebih siap, lebih kuat. Dan percayalah, ketika bagian dalammu berubah, seluruh realitasmu pun akan ikut berubah. Mulai saat ini, izinkanlah setiap harimu menjadi tempat bertumbuhnya cahaya baru. Jangan tergesa, jangan menekan, hanya hadir dan izinkan hidup membimbingmu ke arah yang tepat. Dengarkan batinmu, dengarkan semesta, dan jangan pernah lupakan bahwa kamu tidak sendiri. Di dunia ini, banyak yang terlahir, tapi lupa siapa dirinya. Tapi kamu, ya kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang dipanggil untuk kembali ingat. Ingat akan kekuatanmu. Ingat akan jati dirimu. Ingat akan tugas spiritualmu di dunia ini. Dan jika di tengah jalan kamu merasa lelah, ragu, atau seolah kehilangan arah, kembalilah ke sini, ke ruang ini, ke komunitas ini. Khodam sejati akan selalu menjadi tempat untukmu beristirahat, merenung, dan menyalakan kembali nyala jiwamu. Sebelum kita akhiri, tarik napas panjang dan lepaskan perlahan. Bayangkan seluruh beban, seluruh ketakutan, seluruh keraguan, luruh seperti debu yang dibawa angin. Dan bayangkan dari dalam dirimu muncul cahaya kecil, hangat, lembut, tapi sangat kuat. Itulah dirimu yang sejati. Terima kasih telah hadir sepenuhnya dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk berbagi energi baik ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena ketika satu cahaya menyala, cahaya lainnya pun ikut bangkit. Dan bersama-sama kita akan menciptakan dunia yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih bercahaya.
Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Di jalan para penjaga cahaya, di jalur para pelindung ilmu dan energi suci, di bawah bimbingan Kodam Sejati. Salam terang, salam tenang, dan salam dari Kodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Rahayu